Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wardono selaku dosen mata kuliah manajemen sekolah, beserta teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nuri Sofia Mahardika, yang kedua yaitu Isna Rodiah Safitri, yang ketiga Apriko Prima Prastiawan, yang keempat Dea Deva Oktaviana, yang kelima Nabila Fairuz Zahira, dan yang terakhir Diki Bakhtiar. Saya, Nuri Sofia, ingin mempresentasikan tentang materi pada slide yang kedua setelah cover. Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang meluas tentang sekolah dan pendidikan itu sendiri. Atas dasar itu, sekolah diberikan wewenang serta kesempatan untuk mengelola sendiri sesuai dengan kondisi objektif, yakni dengan menerapkan model manajemen yang disebut School-Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah, MBS. Pada slide selanjutnya, BPPN dan Bank Dunia pada 1999 telah melakukan berbagai kajian, antara lain telah mengembangkan strategi pelaksanaan MBS yang meliputi pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, pentahapan pelaksanaan MBS, serta perangkatnya. Di sini saya jelaskan secara singkat, pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Strategi pembangunan pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang sentralistik dapat menjadi penyebab kurangnya berhasilnya upaya peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, sekolah perlu diberi kebebasan dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola sendiri sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah tersebut, namun tetap sejalan dengan kebijaksanaan. Pada slide selanjutnya, yang ketiga atau keempat setelah cover, di sini tertulis strategi implementasi MBS. Agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal, perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan. Dalam strategi implementasi MBS itu sendiri, ada pengelompokan sekolah yang berdasarkan kemampuan manajemen dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah itu sendiri. Di sini ada 5 tabel, maksudnya 5 kolom. Yang pertama tertulis kemampuan sekolah. Kita turun ke bawah, kita lihat sekolah dengan kemampuan manajemen yang tinggi. Dan kita geser sebelahnya ada kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru pasti juga berkompetensi dengan tinggi. Selanjutnya sebelahnya itu ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini juga pasti tinggi. Yang selanjutnya ada pendapat daerah dan orang tua. Pendapatan daerah dan orang tua di sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi ini pasti juga tinggi. Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah pasti juga besar. Lalu di yang kedua, sekolah dengan kemampuan manajemen sedang. Itu pasti kepala sekolah dan gurunya juga berkompetensi sedang. Partisipasi masyarakat sedang. Pendapatan daerah dan orang tua pasti juga sedang. Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah pasti juga sedang. Lalu selanjutnya ada sekolah dengan kemampuan manajemen yang rendah. Tentu kepala sekolah dan guru, partisipasi masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan orang tua, serta anggaran sekolah juga memiliki angka yang rendah.
Jadi ada 3 pengelompokan sekolah, itu yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya, nama saya Nurlia Safitri dan saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nuri Sofia. Selanjutnya yaitu B. Pertahapan implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah. Selain harus memperhatikan kondisi, sekolah juga harus melakukan rangkaian MBS secara bertahap. Penerapannya memerlukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap aspek keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Tahapan MBS paling tidak dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, jangka pendek tahun ke-1 sampai ke-3. 2. Jangka menengah ke-4 sampai ke-6. Yang ketiga, jangka ke-6 dan seterusnya. Tahap implementasi MBS. Secara garis besar, tahap implementasi menurut Fatah tahun 2000 yaitu yang pertama, tahap sosialisasi, yang kedua tahap piloting atau tahap uji coba MBS, yang ketiga adalah tahap diseminasi. Lalu saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu yang ketiga, perangkat implementasi MBS. Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MBS. Adapun yang terkandung di dalam rencana tersebut adalah visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan di Indonesia, pelaksanaan model MBS ini perlu dilakukan secara bertahap, serta direncanakan secara matang dan profesional. Hal yang penting lagi yakni ditumbuhkannya kesan di kalangan masyarakat bahwa setiap perubahan yang dilakukan adalah menuju pada perbaikan dan kemajuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel yang berisikan 8 nomor yang berkaitan dengan perangkat, bentuk, dan program kerja. Yang pertama, kesiapan sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan SBM dengan bentuk sosialisasi, dengan program kerja media massa, diskusi, dan forum ilmiah. Lalu ada pelatihan dengan program kerja pelatihan unsur tenaga pendidik. Lalu yang ketiga ada uji coba dengan dipilih daerah dan sekolah yang mewakili kriteria-kriteria sebagai uji coba SBM. Lalu selanjutnya ada kategori sekolah dan daerah dengan bentuk jenjang sekolah dengan program kerja SD atau MI, negeri dan swasta, SLTP atau MTS, negeri dan swasta. Lalu yang kedua, kemampuan manajemen, yaitu sekolah dengan kemampuan manajemen tertinggi dan sekolah dengan kemampuan manajemen sedang. Lalu yang ketiga ada kriteria daerah, yaitu sekolah dengan kemampuan manajemen rendah. Perangkat yang ketiga yaitu peraturan atau kebijakan dan pedoman dengan bentuk yang pertama, peraturan atau kebijakan dari pusat, lalu yang kedua, pedoman pelaksanaan SBM. Dengan program kerja, perlu dirumuskan perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan otonomi masing-masing unsur. Lalu yang keempat, yaitu rencana sekolah dengan bentuk rencana sekolah disusun oleh sekolah dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam dewan sekolah dengan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama sekian tahun yang telah didiskusikan. Lalu yang kelima ada rencana pembiayaan dengan bentuk rencana anggaran sekolah yang disetujui oleh Dati 2 dengan program sekolah menyusun anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana sekolah. Lalu yang keenam ada monitoring dan evaluasi internal dengan bentuk monitoring dan evaluasi internal atau self-assessment yang dilakukan oleh diri sendiri. Dengan program kerja, kegiatan ini nantinya akan menghasilkan laporan tahunan yang berisi laporan sekolah dan dewan sekolah tentang pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan rencana sekolah. Lalu yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi eksternal dengan bentuk monitoring dan evaluasi dari eksternal atau dari luar. Dengan program kerja, kegiatan ini dilakukan oleh pengawas Dati 2 pusat atau Dati 1 atau konsultan independen. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan rencana sekolah dan rencana anggaran. Lalu yang terakhir atau yang ke-8, laporan akhir. Dengan bentuk laporan akhir disusun oleh sekolah dan dewan sekolah, yaitu dengan program sekolah dan dewan sekolah bersama-sama menyusun laporan akhir.
Sekian presentasi dari saya, dan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Apriko. Nama saya Apriko Bima Prasetyawan, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Isna. Yang kedua adalah model-model implementasi MBS. Strategi yang dilakukan di beberapa negara maju dan saat ini mulai dikembangkan di Indonesia adalah manajemen berbasis sekolah, disingkat MBS, atau School Based Management, disingkat SBM. MBS memiliki beberapa model yang ditetapkan masing-masing negara atau wilayah, yaitu yang pertama, model MBS di Hong Kong. Model MBS di Hong Kong menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama ini diterapkan. Prinsip-prinsip MBS yang ditawarkan adalah: poin A, perlunya telaah ulang secara terus-menerus terhadap pembelajaran anggaran pemerintah. Poin B, perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi yang lebih tentang tanggung jawab, hubungan erat antara tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen. Poin C, perlu adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksana. Yang kedua, model MBS di Kanada. Model MBS di Kanada disebut School Site Decision Making atau disingkat SSDM, atau pengembalian keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Ciri-ciri MBS di Kanada sebagai berikut. Poin yang pertama, penentuan alokasi sumber daya ditentukan sekolah. Poin yang kedua, anggaran pendidikan diberikan secara lump sum. Poin yang ketiga, alokasi anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran sekolah. Poin yang keempat, adanya program efektivitas guru. Dan poin yang kelima, adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Yang ketiga, model MBS di Amerika Serikat. Model MBS di Amerika Serikat disebut dengan Site-Based Management. Beberapa pendapat yang mendukung diadakannya MBS menyarankan bahwa sebagai syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka otoritas pengambil keputusan harus pada tingkat sekolah, diyakini akan membuat kemajuan. Yang keempat, model MBS di Inggris. Model MBS di Inggris disebut juga Grant Maintained School, disingkat GMS atau manajemen swakelola pada tingkat lokal, yang berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Dengan adanya UU pendidikan tersebut menjadi 6 perubahan struktural guna memfasilitasi pelaksanaan MBS, yaitu A. Kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti ditentukan oleh pemerintah. Poin B. Ujian nasional dilaksanakan atau diterapkan pada siswa kelas 7, 11, 14, dan 16. Poin C. MBS dibentuk untuk mengembangkan otoritas pemerintah. Poin D. Dibuatlah sekolah lanjutan teknik. Poin E. Kewenangan Inner London Education dilimpahkan kepada 13 otoritas pendidikan. Poin F. Skema manajemen sekolah lokal dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Saya Dede Fausafiana akan melanjutkan presentasi dari Apriko. 5. Model MBS di Australia. A. Konsep pengembangan. MBS merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan di Australia. MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan visi, misi, dan tujuan atau sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif lainnya. B. Ruang lingkup kewenangan. Aspek kewenangan dalam MBS meliputi 1.
menyusun serta mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran. 2. Melakukan pengelolaan sekolah. 3. Membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 4. Menjamin dan mengusahakan sumber daya atau human financial. C. Jenis pengorganisasian MBS. Pengorganisasian pengelolaan sekolah menggambarkan kadar kewenangan yang diberikan kepada sekolah. 1. Standard Flexibility Option SO. 2. Enhanced Flexibility Option EOI. 3. Enhanced Flexibility Option. Implementasi praktek tersebut tergantung pada kondisi berikut. A. Partisipasi dan komitmen dari orang tua dan penduduk masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak. B. Program Quality Assurance dan Accountability. C. Pelaksanaan Basic Skill Test. D. Adanya School Planning Overview. 6. Model MBS di Prancis. Di Prancis, otoritas lokal memiliki tanggung jawab terhadap dukungan finansial. Kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas diperluas ke beberapa area. Sementara itu, pengangkatan guru masih dilakukan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing sekolah menerima anggaran secara lump sum terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah menentukan jenis staf yang dibutuhkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuz Zahira dengan NIM 22014191667 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya yakni Dea Deva Oktaviana. Baik, model manajemen berbasis sekolah yang ketujuh yakni model MBS yang ada di Nicaragua. Model MBS di Nicaragua difokuskan pada pendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan anggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada Dewan Sekolah. Model ini mencakup 4 tahapan penting, yaitu desentralisasi kebijakan, kemudian perubahan organisasi sekolah, kemudian yang ketiga yakni kondisi lokal dan sejarah organisasi, dan yang terakhir yakni hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedelapan yakni model MBS di Selandia Baru. Di Selandia Baru, komite sekolah untuk sekolah dasar anggotanya terdiri dari warga setempat dan dipilih setiap 2 tahun sekali. Tetapi, sebagian besar sekolah menengah atas dikontrol dan dikelola oleh Dewan Gubernur yang keanggotaannya kebanyakan dari orang tua siswa dan anggota masyarakat lainnya. Kemudian, yang kesembilan yakni model manajemen berbasis sekolah yang ada di El Salvador. Model MBS di El Salvador disebut dengan Community Managed Schools Program, yang kemudian dikenal dengan akronim bahasa Spanyol, EDUCO, atau merupakan singkatan dari Education Participation de la Comunidad. Maksud dari model ini untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah negeri dengan cara meningkatkan keterlibatan orang tua di dalam tanggung jawab menjalankan sekolah. Filosofinya adalah perlunya para orang tua siswa untuk terlibat secara langsung di dalam pendidikan anak-anaknya. Model manajemen berbasis sekolah yang ke-10 yakni model MBS di Madagaskar. Model manajemen berbasis sekolah yang ditetapkan di Madagaskar difokuskan kepada pelibatan masyarakat pada pengontrolan pendidikan dasar. Implementasi MBS diarahkan di dalam kerangka kerja dengan melibatkan masyarakat desa tidak hanya untuk merehabilitasi, membangun, dan memelihara sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pensupervisian sekolah dasar. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Diki. Kepada Diki kami persilahkan. Saya Diki Bahtiar akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nabila. 11. Model MBS di Indonesia. Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPMBS. Dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya,
Manajemen peningkatan mutu sekolah adalah suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasar pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dalam MPM terkandung upaya 1. Mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah, baik kurikuler maupun administrasi. 2. Melibatkan proses diagnosa dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnosa. 3. Memerlukan partisipasi semua pihak, baik itu kepala sekolah, guru, staf administrasi, orang tua siswa, siswa itu sendiri, dan mungkin bisa ke pakarnya. Selanjutnya, berdasarkan panduan manajemen sekolah, penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan teknik sebagai berikut. A. School review, yaitu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerjasama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. School review akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan-kelemahan, kelebihan-kelebihan, dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang. B. Benchmarking, suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, ataupun lembaga. Yang selanjutnya C. Quality Assurance, suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Teknik menekankan pada monitoring yang berkesinambungan dan melembaga menjadi subsistem sekolah. Yang selanjutnya D. Quality Control, suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan output yang tidak sesuai dengan standar. Quality control memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan terima kasih telah menyimak dengan seksama. Stay healthy, stay safe di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.